sampai mata kita ke pukul 14 lebih 10 menit waktu sebagai Sekadau. Di studio sudah hadir narasumber utama Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Sekadau, Ibu Magdalena Suliarto. Dipersilakan menggunakan diri. Juga Pak Budi yang beberapa waktu lalu juga hadir bersama kita. Ditemani Bung Pero serta lainnya di Radio Kota Sekadau siap menemani Anda sampai ke pukul 3.15 waktu Indonesia bagian barat. Baik, untuk awal jumpa ini kita kenalkan dulu. Nah, kalau Gusti kan selama ini baru ini di radio ini kebetulan ada momen yang bertepatan. Silakan Bu, perkenalkan dulu ya. Baik, terima kasih kepada Pak Niko. Perkenalkan, nama saya Magdalena Susilawati. Saya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sekadau. Dalam penanganan stunting, saya selaku Wakil Ketua Tim Penanganan Stunting Kabupaten Sekadau. Oke Bu, terima kasih banyaknya waktunya atas kesempatan bersedia hadir di sini. Saya dari awal dilantik jadi tim ketua penggerak PKK dan semoga mengambil paling datang. Makasih Bu ya, bersedia datang ke sini pas waktunya pun bertepatan dengan momen yang luar biasa. Ini bekerja beranugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, pendengar yang berikutnya silakan. Terima kasih Bang Niko atas kesempatan yang kedua kali kita hadir di siaran langsung Radio Dermaga yang kita cintai ini. Saya Budi Mustika, kebetulan dipercaya oleh Bapak Bupati selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Pengurusan dan Penggerakan dalam tim percepatan penurunan stunting. Kita mendapat tugas untuk bagaimana kita bisa meningkatkan perilaku masyarakat menuju keluarga yang sehat dan sejahtera. Semoga kepada keluarga dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan bahagia selalu bersama keluarga di rumah masing-masing. Terima kasih. Minimal kita lewat dari pas tadi stunting kalau lewat ya. Betul sekali. Kalau kan masih enggak ada yang punya anak kecil ini. Baik pendengar, terima kasih Pak Budi dan Bu Susi. Dan kita lihat di pintas tadi ada WA masuk nih. Pertama kirim salam khusus buat Bu Susi dari Pak Tehau, kemudian dari Simang di Sorasau, dari Albinus, Pak Albinus SMP Negeri 1, kemudian dari Pak Rosnan di Jagai Rawak nih. Nah, kami jadi Pak, kebetulan anak saya sakit, kebetulan Pak Jagai ini anak 4 tahun di luar Jagai ini sakit, belum sembuh sampai tadi. Nah, untuk pertama Bu silakan, apa kira-kira nih peran PKK atau Ibu Susi sendiri selaku Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua penurunan percepatan stunting di Kabupaten Sekadau Ibu. Baik, seperti yang sampaikan bahwa PKK itu ada 4 pokja Pak ya, ada pokja 1, 2, 3, dan 4. Jadi sekarang memang kita fokus pada penanganan stunting yang ada di Kabupaten Sekadau. Jadi melalui pokja 1 kami ada bidang pembinaan karakter keluarga. Jadi melalui pola asuh, karena kita ketahui bersama bahwa pola asuh juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi kami juga melakukan sosialisasi pola asuh yang baik untuk anak dan remaja. Di bidang 2, pokja 2 ada bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga. Jadi ekonomi juga menjadi salah satu faktor kebutuhan kita ya, untuk ketika ekonomi kita tidak cukup baik, jadi kebutuhan gizi kita juga otomatis akan berkurang. Dan juga di Pokja 2 ini kami galakkan untuk masing-masing ibu kades untuk membentuk dasawisma, karena sekarang ini untuk stunting banyak desa-desa yang menolak, mengatakan bahwa desanya menjadi desa dengan logo stunting Pak ya. Jadi kita tidak mau
kita menolak hal itu, tapi kita harus bersama-sama mendata. Jadi selama ini data ada pada Dinas Kesehatan. Jadi saya juga mau tim penggerak PKK melalui Pokja 2 juga mendata apakah benar-benar anak yang saat ini stunting, dikatakan stunting itu benar-benar stunting. Jadi harapan kami kelompok Dasawisma Dasa itu bisa terbentuk dan data itu memang ada di desa masing-masing. Dan melalui PAUD HI juga Pak, Pokja 2 itu ada PAUD HI, PAUD holistik integratif. Jadi kita diharapkan PAUD-PAUD yang ada di desa, PAUD-PAUD yang ada di Kabupaten Skadau, semuanya PAUD HI. PAUD HI itu PAUD yang terintegrasi antara pendidikan, pola asuh, dan kesehatan. Jadi 3 unsur ini harus diholistikkan Pak, harus bersama-sama disatukan. Jadi tidak posyandu sendiri, PAUD sendiri, pola asuh sendiri. Jadi kita diharapkan semuanya menjadi PAUD HI melalui Pokja 2. Dan di Pokja 3 kita sekarang yang membidangi penguatan ketahanan keluarga di bidang pangan, sandang, tata laksana, dan rumah tangga. Program kita sekarang ada Aku Hatinya PKK, itu program dari pusat dan kita harapkan juga bisa teraplikasi sampai ke tingkat desa. Aku Hatinya PKK itu amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur, indah, dan nyaman. Jadi ketika program Aku Hatinya PKK bisa terpenuhi, harapan kami kebutuhan akan sayur-sayuran tersedia di pekarangan rumah masing-masing. Dan melalui Pokja 4 ini leading sektor yang benar-benar menangani masalah stunting, itu bidang kesehatan keluarga dan lingkungan. Di situ ada menangani kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Jadi kita ketahui bersama bahwa 30% itu dipengaruhi oleh faktor kesehatan, 70% itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi seperti itu Pak Budia, bagaimana stunting itu bisa terjadi. Jadi di Pokja 4 sudah, saya pikir sudah cukup membidangi ada kesehatan, kelestarian lingkungan, dan perencanaan sehat. Jadi 30% bisa mewakili kebutuhan gizi, 70% dari lingkungan, kelestarian lingkungan, dan perencanaan sehat. Mungkin demikian Pak Niko. Baik, aku tadi kemarin wawancara tokoh masyarakat seperti Ponem yang dia mengatakan di kampung-kampung atau di pekarangan masing-masing kalau bisa mewajibkan ibu-ibu menanam tanaman makanan atau sayur-sayuran yang bisa dimanfaatkan. Nah, kira-kira apa yang boleh? Jadi saya tidak mengharapkan ibu-ibu kelompok-kelompok Dasawisma, kelompok PKK untuk menanam sayuran dengan sayuran yang susah untuk ditanam. Jadi harapan saya dengan menanam daun ubi, menanam jagung manis, jadi seperti itu. Bahkan sekarang kita juga menggalakkan untuk daun kelor Pak ya. Daun kelor itu salah satu sayur yang memiliki kandungan gizi istimewa, kandungan yang hampir sempurna. Jadi saya juga melihat pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, mereka juga pada KWT memberikan bibit daun kelor Pak ya, bibit kelor jadi untuk ditanam di pekarangan. Harapan saya tanaman-tanaman yang mudah ditanam itulah yang ditanam, tidak harus kita menanam misalnya wortel yang tidak bisa tumbuh di daerah dengan iklim kita yang panas. Jadi harapan saya kita bisa menanam tanaman lokal yang memang bisa kita panen setiap hari. Aku terkait juga menanam kelor tadi, kebetulan kelor ini salah satu bagian dari produk obat biosepen kan, cukup dikenal. Nah tapi belum memasyarakat Ibu nih. Nah mungkin boleh nanti melalui gerakan PKK atau apa supaya betul-betul, karena banyak orang memahami juga bagaimana kelor kan, bukan rumah itu ada apa. Mungkin bisa disampaikan lagi. Baik Pak, mungkin nanti kami juga akan berusaha untuk memperbanyak kelor. Harapan kami nanti kelor ini bisa ditanam di pekarangan masing-masing, dan harapan saya juga kelor ini tanaman yang mudah ditanam Pak. Dengan stek saja kelor ini bisa ditanam ya, jadi dengan stek saja sudah bisa ditanam. Seperti nanam ubi. Seperti nanam ubi, nanam cangkok gitu Pak ya, seperti nanam cangkok manis. Jadi itu tanaman yang mudah, dan saya melihat di beberapa kabupaten browsing gitu Pak ya, melihat bahwa ada
tim penggerak PKK yang sudah membuat es krim dari daun kelor. Oh, Jadi sebuah oke. inovasi penanganan stunting yang luar biasa menurut saya, dan harapan saya juga kita tim penggerak PKK Kabupaten Skadau dan sampai ke desa bisa mengadopsi hal-hal positif dari tim penggerak PKK yang ada di Indonesia. Oke Bu, terima kasih Bu. Kita kembali ke Budi terkait dengan data dulunya. Sejauh ini, pertama mungkin dari segi teknis jelaskan kembali atau ulang kembali yang pasti stunting dan penyebabnya Pak Budi ya. Kemudian nanti digambarkan seperti apa sampai hari ini Dinas Kesehatan bekerja sama dengan tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Skadau. Iya, terima kasih Bang Niko. Memang bahwa kasus stunting kita di tahun 2021 itu sebesar 26,5%. 26,5% ini memiliki makna dari 100 anak bayi balita 0 sampai 2 tahun itu ada 26 sampai 27 anak yang terindikasi stunting. Jadi ini sebuah keprihatinan sebenarnya. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah membahas bahwa kasus stunting itu memang bukan saja pendek, tetapi gangguan perkembangannya. Jadi dampak jangka panjangnya yang kita khawatirkan, terutama adalah berkaitan dengan kecerdasan anak. Kami ulangi bahwa pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek ya. pasti pendek. Jadi Ya, anak ya. pendek itu kalau dia cerdas, ya dia tidak stunting gitu. Tetapi kalau stunting pasti indikator dia pendek. Kenapa? Karena terjadi kegagalan pertumbuhan dan perkembangan, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sejak ada masa konsepsi, ibu hamil, Ya, kemudian melahirkan sampai Ya. anak tumbuh kembang sampai usia 2 tahun. Nah itu yang paling penting untuk diperhatikan dan dipantau kesehatannya. Nah berkaitan dengan angka tadi, 26 anak dari 100 anak yang ada itu stunting. Data sampai tahun 2002 ini di bulan Juli tampaknya ada penurunan, Ibu. Oh iya, iya. Sekarang sudah di 24%. Artinya sudah ada penurunan. Nah, penurunan ini bisa terjadi oleh karena bergeraknya semua sektor terkait. Keberadaan tim penggerak PKK misalnya, mulai dari kabupaten, kecamatan, desa, dengan 4 pokjanya itu bisa mendorong pemberdayaan keluarga dalam kaitan ketersediaan pangannya. Ya, ya, ya. Jadi tanaman halaman asri, indah, teratur dan nyaman itu ditumbuhi dengan pangan-pangan yang ada, yang memang potensi dan bisa tumbuh sesuai dengan kondisi lahan yang tersedia. Nah itu yang bisa membantu dengan ketersediaan yang ada, pangan yang ada buat keluarga. Tentu ini harus diimbangi dengan pemahaman keluarga lagi Ya, ya. terkait dengan cara olah makanan. Karena kalau konsep kesehatan, makanan yang mengandung protein yang tinggi sekalipun, tapi kalau cara olahnya salah, direbus sampai berjam-jam mendidih misalnya, itu sudah tidak ada lagi kandungan proteinnya, sudah hancur, kira-kira begitu sederhananya. Iya, iya, iya. Sehingga yang tadinya sebenarnya memiliki potensi alam sayur yang sangat lengkap, tapi karena cara olahnya itu tidak sesuai dengan cara yang sehat, maka dia tidak bermanfaat, buat jadi sia-sia untuk pertumbuhan hanya baik itu makan hasilnya. begitu saja ya. Iya betul. Itu yang penting. Iya, ya. Mbak Niko. Nah, baik, kemarin itu kita wawancara juga salah satu ibu dari Kapang Pulau, Ibu Penny, yang mengatakan ini kebetulan punya anak bayi umur 2 tahun, 1 tahun setengah. Nah, hadir, ikut, kebetulan kita wawancara, minta komentarnya, dan menurut pengalamannya memang
perlu kesehatan orang tuanya dulu nih Bu. Katanya nih. Nah, menarik deh ya. Orang tuanya sehat dulu, baru anak sehat juga. Masuk akal dulu ya. Iya, betul. Nah, oke, mungkin Ibu mungkin boleh kirimkan salam sekaligus pesan kepada rekan-rekan dari wilayah Tapang Pulau dan sekitarnya, terutama untuk Bu Penny yang kemarin titip salam untuk Bu Susi kalau sempat datang ke radio Paniko. Baik, terima kasih. Salam hangat untuk masyarakat Tapang Pulau, Ibu Penny dan seluruh pendengar radio Dermaga Pak ya, Skadau. Jadi memang orang tua harus sehat dulu terlebih dahulu. Bahkan sekarang mulai dari remaja putri Pak ya, mulai dari remaja putri ketika mereka sudah masuk usia remaja, mereka mulai disiapkan untuk siap menjadi seorang ibu yang baik. Jadi kebutuhan akan vitamin sudah mulai kita berikan, asupan gizi. Jadi ketika orang tua sehat akan melahirkan generasi yang sehat pula. Jadi itu harapan kita bersama bahwa semua dimulai dari orang tua, dan ketika orang tua sehat maka generasi yang melahirkan juga akan menjadi generasi yang sehat dan cerdas. Oke Bu, ini ada masukan dari warga kita di Rosnan, Pak Rosnan di Jabai. Tolong dong kata sekali di radio itu ada program khusus untuk pertanian yang simple, yang sederhana, yang bisa ditanam di pekarangan rumah supaya ya daripada beli lahan kemana gitu, tapi ibu bisa memetik bahannya, bisa dikonsumsi dan bisa mengurangi angka stunting. Ini luar biasa nih permintaan mereka juga ya. Baik, mungkin ini solusinya adalah hidroponik Pak ya. Ya. Sekarang orang sudah kembali kepada zaman yang sedikit beralih dari tanam di tanah kembali kepada tanaman yang modern, kembali kepada hidroponik itu dengan media air. Jadi mungkin media air ini juga bisa kita terapkan di pekarangan. Jadi kalau saya sendiri selaku ketua tim penggerak PKK dan selaku wakil ketua penanganan stunting Kabupaten Skadau, mungkin jika kami menggunakan anggaran PKK tidak akan cukup Pak. Jadi saya juga berharap melalui anggaran dana desa, pemanfaatan pekarangan melalui hidroponik juga mungkin bisa dibantu untuk kelompok-kelompok wanita tani ataupun kelompok dasawisma yang ada dibentuk di desa masing-masing. Nah, kalau memang saya lihat hidroponiknya punya ibu kan mahal ongkosnya dengan peralatan besar. Tapi saya pernah lihat itu dengan menggunakan bambu. Kebetulan ada banyak bambu yang besar. Mungkin salah satu poin buat mereka juga nih Bu nih, karena yang peralatan kan mahal juga nih peralatan juga nih. Ya, sekarang orang pun banyak menggunakan juga barang bekas Pak untuk hidroponiknya. Jadi ada inovasi, silakan berinovasi. Jika misalnya menggunakan hidroponik dengan paralon itu terlalu mahal, silakan berinovasi dengan barang bekas apa saja yang bisa bermanfaat untuk menanam sayur. Oke Bu, nah nih saran nih Pak Moses juga, nih ada Pak Moses guru SMA Karya Skadau. Pak nih sampaikan bila perlu dibuat sekali seminggu siaran di radio itu bersama PKK atau Dinas Pertanian terkait dengan hal-hal praktis buat ibu-ibu, nanti mengundang ibu-ibunya mungkin sekali-sekali bisa hadir di radio biar juga mereka bisa ngomong sambil dengar orang, mungkin buat semangat buat mereka ibu. Ini usulan Pak Moses nih. Baik, terima kasih Pak sarannya. Jadi kami sebetulnya ada 4 pokja tadi Pak ya. Mungkin kalau memang bisa dijadwalkan boleh kita berpokja saja untuk bagaimana menggali potensi PKK sehingga PKK Kabupaten Skadau dan PKK Desa bisa program kerjanya bisa didengar oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Skadau. Jadi bisa kita jadwalkan bersama. Oke Bu, nih lampu hijau nih Pak Bri. Kan program stunting ini kan terus menerus nih kan, bukan cuma selesai tahun depan atau tahun 2024. Kalau kita pengen generasi berikutnya terus menerus generasi yang sehat. Nah Bu, masih satu lagi di kampung-kampung ini kan saat ini banyak ikan. Kebetulan sekarang di musim hujan, artinya orang bisa manfaatkan pekarangan atau kolam untuk ikan. Mungkin anjuran Ibu sebagai ketua tim di bidang PKK ini kolam ikan, karena makan ikan artinya orang makin lama makin sehat gitu ya. Ikan memang belum lama ini juga kita ada pelantikan khusus for ikan Pak ya. Jadi harapan dengan gemar makan ikan masyarakat Kabupaten Skadau, generasi kita anak-anak muda bisa tuntas stuntingnya ataupun stuntingnya diturunkan Pak ya, sesuai dengan pemerintah
target pemerintah pusat di 2024 menjadi 14%. Jadi harapan saya karena ikan itu protein yang baik untuk tumbuh kembang anak ya, jadi omega 3-nya bagus dan sebagainya. Jadi harapan saya jika punya potensi di pekarangan rumah ada kolam-kolam ikan, silakan dimanfaatkan dengan baik. Dan mungkin jika memerlukan bibit, kalau ikan nila kami bisa Pak ya, bisa menyediakan ikan nila. Tapi kalau untuk pakan silakan. Jadi untuk pola makan ini Pak, dulu kita mengenal istilah pola makan itu 4 sehat 5 sempurna Pak ya. Jadi sekarang itu gizi seimbang Pak Budi ya, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi gizi seimbang. Gizi seimbang itu artinya susu bukanlah penyempurna. Ketika kita dulu SD kita ingat ketika lomba masak itu kita lomba masak 4 sehat 5 sempurna harus ada susunya. Tapi sekarang tidak Pak ya. Ahli gizi sudah merubah pola itu, jadi tanpa susu pun jika kita sudah mengkonsumsi makanan dengan seimbang, semua kebutuhan jadi sempurna jadi sempurna ya. Susu itu bukan sempurna, jadi itu yang harus kita ketahui sekarang bahwa susu itu bukan penyempurna makanan. Tapi juga boleh dikonsumsi kalau masih ada. Bu, ini apa namanya kalau anak-anak sekarang nih, saya lihat beberapa kaum muda atau ibu muda baru melahirkan 2 bulan kemudian langsung disusui dengan susu sapi ke susu paling atau susu. Nah, karena dari segi apa namanya, satu kedekatan emosional, dari segi kesehatan gimana sih Bu nih kalau menyusui anak lalu setelah 2 bulan aja kemudian disusui atau membeli susu yang di pasar Bu, susu yang paling mahal. Susu pemula. Jadi mungkin sekarang banyak faktor juga Pak ya, banyak juga ibu-ibu yang bekerja. Jadi tidak bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi saya juga mengajak ibu-ibu menyusui. Sekarang kita wajibkan untuk menyusui selama 6 bulan. Sesibuk apapun kita bekerja, sekarang ada sistem baru Pak ya, bisa ASInya bisa dipompa, disimpan di kulkas. Jadi harapan saya bisa memberikan setidaknya sampai usia anak 6 bulan dan jika memungkinkan sampai usia 2 tahun. Jadi jika menggunakan susu formula itu dalam kondisi ibu yang memang tidak bisa memberikan ASI eksklusif Pak. Iya. Oke, itu memang tidak, kalau tidak ada pilihan baiklah maka itu ya. Baik, susu. kembali ke Pak Budi. Nah, tadi soal stunting, sekarang kita lihat bagaimana kita tahu bahwa si balita atau cucu kita ini kena stunting nih. Boleh juga diulang-ulang biar masyarakat mana, oh ternyata stunting juga nih. Ya. Jadi karena tadi kita sudah terangkan bahwa stunting itu kegagalan pertumbuhan dan perkembangan, maka ada tanda-tanda awal yang bisa kita amati, terutama adalah masalah tinggi badan. Ya. Jadi pertumbuhan tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya itu menjadikan perhatian awal kita bahwa ada pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak ini yang harus kita perhatikan dengan asupan makanan. Jadi dari tingginya, tinggi badan anak itu. Nah, yang kedua perkembangannya. Perkembangan anak, jika anak sudah masuk usia yang harus sudah mampu untuk tengkurap misalnya, tetapi di usia itu ternyata belum bisa, orang tua ini sudah harus respon, curiga ini keterlambatan ini akibat karena apa? Apakah karena memang ada faktor penyakit lain, atau karena memang keterlambatan perkembangan akibat kurangnya stimulasi dari asupan makanan yang gizi seimbang tadi, sebagaimana yang Ibu Ketua Tim Penggerak PKK jelaskan. Karena gizi seimbang itu penting, dia harus mengandung karbohidrat untuk energinya, dia harus lengkap atau cukup protein untuk pertumbuhan sel, perkembangan tubuhnya, otaknya dan seterusnya gitu. Iya. Nah, jadi tanda awalnya di situ. Ya. Makanya kita mendorong sekali lagi kepada keluarga yang memiliki bayi balita itu untuk tidak bosan, tidak jorak atau tidak patah semangat lah, untuk membawa bayi balita ditimbang di posyandu,
terdekat untuk dipantau perkembangannya, dicatatkan di dalam yang kita sebut dengan kartu kembang anak. Jadi kita punya alat ukur, Bang Niko. Kita punya ada kartu kembang anak yang di Posyandu yang ada di Posyandu. Makanya kita berharap Ibu ya bahwa holistik tadi yang Ibu Ketua sampaikan, di situ ada Posyandu, di situ juga harus tumbuh BKB, Bina Keluarga Balita. Dan di situ juga ada PAUD supaya ada tempat bermain anak, karena bermain anak pun juga menstimulasi berjalan, berlari, sehingga pertumbuhan anak itu bisa terpicu dengan aktivitas anak tadi. Itu pemahaman itu yang sangat penting. Gitu. Nah, kemarin ada minggu lalu setelah acara di Gedung Ketik yang Rembuk Stunting itu ada anggota penggemar radio menyampaikan, Pak Niko, kenapa orang banyak stunting? Coba lihat kalau di kampung, katanya, nyuap anak pakai nasi sama garam. Artinya gizi yang kurang seimbang. Nah, karbohidrat Pak ya. Karbohidrat yang ada, sementara yang lainnya tidak mendukung untuk itu. Nah, Bu, kepada tim ketua penggerak PKK atau kepada PKK tingkat desa atau kader-kader di sana, seperti apa misalnya memastikan bahwa PKK itu berjalan di sana, bukan hanya ya mungkin di atas kertas adalah pengurusnya di tiap desa, dan apalagi di beberapa desa kan sudah ada kantor yang dibangun pos gizi banyak. Pos gizi juga ada di sana, beberapa desa sudah ada. Nah, seperti apa kira-kira Bu untuk memastikan bahwa kader-kader PKK dan istri-istri yang muda-muda ini semangat memperhatikan anaknya Bu? Baik, terima kasih Pak Niko. Jadi beberapa kali kunjungan saya ke desa Pak, masih banyak Pak Kades yang mengatakan bahwa saya tidak menganggarkan untuk tim penggerak PKK karena mereka tidak ada yang mau dibuat, tidak ada yang bisa mereka perbuat. Jadi ini menjadi PR besar kami bahwa bagaimana ketua tim penggerak PKK desa mesti berbuat banyak untuk kali ini, terutama untuk pembentukan PKK sampai pada tingkat RT dan kelompok dasar Wisma itu. Jadi dengan adanya kelompok-kelompok seperti itu akan mudah dalam penyuluhan, dan kita juga mudah dalam memperhatikan asupan-asupan gizi yang ada dalam keluarga, karena dasar Wisma itu kan hanya 10 orang Pak ya dalam satu kelompok. Jadi bisa dalam pertemuan kelompok bisa dipastikan bahwa ketika di kelompok itu ada yang stunting, kita bisa bersama-sama. Bahkan sekarang kita berharap ada orang tua asuh ya Pak Budi untuk anak-anak yang stunting ini. Jadi kita semua, harapan saya menjadi orang tua asuh bagi putra-putri Skadau yang stunting saat ini. Jadi kita jangan mengatakan bahwa kita malu anak-anak kita stunting. Jadi ini juga sudah secara nasional juga sudah diakui ya Pak ya, bahwa Indonesia adalah dengan penduduk paling rendah di dunia ya. Jadi kita Indonesia adalah yang paling rendah pertama. Jadi ini sebuah kekhawatiran memang dari pemerintah pusat, sehingga stunting ini menjadi program yang memang perlu kita tanggapi bersama-sama. Demikian Pak. Oke baik, terima kasih. Nanti kita akan bincang selanjutnya bagaimana teknisnya kembali ke Pak Budi. Tapi sebelumnya kita simak dulu lagu yang membuat orang makin stunting gara-gara BBM naik tinggi. Iya, itu tentang lagu stunting. Semangat juga ya buat ibu-ibu di rumah dan bapak-bapak. Nah, Ibu, kayak simpel aja pertanyaannya nih. Gimana menggerakkan, kan kalau ibu-ibu nih enggak adil juga nih ngurus anak-anak ibu-ibu, padahal bapak-bapak juga punya peluang dan punya tanggung jawab yang sama. Nah, menurut Ibu Susi seperti apa nih? Jadi memang sekarang mungkin Pak Budi ya lebih paham untuk menjawab mengapa pengasuhan ayah itu lebih penting sekarang. Memang tadi titik beratkan pada pengasuhan ayah Pak ya, bukan pada pengasuhan ibu. Jadi bagaimana ayah itu berperan penting dalam pengasuhan. Silakan Pak Budi. Oke. Ya. Terima kasih Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Jadi saya sebelum ya terima kasih Ibu. Sebelum saya ke begitu pentingnya peran ayah sekarang sebagai bagian daripada unsur orang tua ya, yang harus mengambil keputusan, mendampingi pendidikan, ini kan di ayah dalam sebuah keluarga.
Tapi saya mengulang sedikit, menyambung dari apa yang tadi Ibu Ketua Tim PKK sampaikan, bahwa orang tua itu kan penting, dan ternyata jauh lebih penting calon menjadi orang tua. Artinya kita punya konsep mempersiapkan pencegahan stunting dari hulunya. Jadi dari calon pengantin yang akan menjadi orang tua, yang calon pengantin dari remaja-remaja putrinya gitu. Karena pemahaman-pemahaman disitulah yang harus kita galakkan tentang betapa pentingnya menjadi orang tua yang hebat ke depannya. Pemahaman apa? Pemahaman yang terkait dengan pentingnya kesehatan, ya kan? Karena 30% dari faktor kesehatan itu berpengaruh, di luar itu lingkungan. Kami sampaikan ada data tentang ASI eksklusif misalnya, Pak. Ya, walaupun memang banyak faktor di sana, tapi kalau dengan kesadaran yang sangat baik dari calon seorang ibu, maka persiapan itu sangat penting ketika dia menggendong bayinya gitu. Bahwa ASI eksklusif di kita, di Kabupaten Sekadau ini hanya mencapai 26,76%. Jadi dari orang tua yang melahirkan anak, ASI eksklusif pun sampai usia anak 6 bulan. Ternyata yang betul-betul hanya menyusukan ASI-nya kepada bayinya itu hanya 26 sampai 27 ibu. Padahal Bang Niko, bahwa ASI eksklusif itu adalah ASI yang luar biasa, kandungan gizi yang luar biasa dan sangat lengkap. Di situ sudah tidak perlu ditakar berapa karbohidratnya, berapa proteinnya, berapa mineralnya, pokok disusukan bayi kita dia sudah dijamin. Kekebalannya, imunitasnya ada di situ. Jadi sangat sayang Bang Niko. Terkadang kita, tidak ada sayur, tidak ada ikan, padahal untuk di usia itu ya, padahal ibu yang memiliki bayi sampai usia 6 bulan tadi, cukup dia menyusukan bayinya dengan ASI eksklusif tadi, maka bayi itu sudah cukup makanannya. Tapi memang tentu ibunya harus makan, ya kan, untuk bisa memproduksi ASI-nya yang cukup kepada anak. Nah itu kita bicara data. Data ini menggambarkan pemahaman masyarakat kita, ya, masyarakat kita, keluarga kita, yang memang perlu tidak bosan-bosan kita dorong supaya mereka paham. Nah kembali kepada tadi peran orang tua, bahwa orang tua ini ternyata dalam pola asuh ini harus kita rubah mindsetnya. Selama ini untuk mengasuh dan sebagainya itu diserahkan penuh kepada ibu. Padahal pengambilan keputusan di sebuah rumah tangga itu adalah ada di tangan ayah. Makanya kita butuh keterlibatan ayah di sini. Ya. Ini satu paket ini, ibu dengan ayahnya harus satu paket gitu. Ketika anaknya misalnya ada kendala sakit, tentu keputusan diambil oleh seorang ayah untuk bagaimana untuk menyikapi supaya anak sakit ini segera mendapat pertolongan, ya, baik dengan pengobatan tradisional dengan kekayaan alam yang ada, maupun kalau tidak tertangani tentu harus dengan pertolongan medis. Nah, jadi kita ada kelas yang kita sebut tadi kelompok bina keluarga balita. Ya, data kami memang kelompok bina keluarga balita ini selalu yang hadir tuh ibu-ibunya, ya, belum ayahnya gitu. Padahal bina keluarga balita itu adalah orang tua yang memiliki bayi balita. Ayah. Kalau ibunya pada sompat, ya kan, kita harapkan ayahnya ya datang gitu. Biar nih agak kata orang macam mana cara memberi makan yang baik, ya kan, stimulasi, tahu juga kenal pertumbuhan tinggi badan dan panjang badan anak gitu. Saya kira itu Pak. Jadi kita punya modul memang bagaimana menjadi orang tua yang hebat. Hanya memang upaya kita untuk melakukan pembinaan ini memang perlu penggerakan bersama, serentak gitu. Jadi tidak hanya perannya orang kesehatan saja, tidak hanya menjadi tugasnya tim penggerak PKK saja, tetapi memang bagaimana semua ini bergerak sampai kepada unsur terkecil di masyarakat, itu adalah keluarganya yang harus kita gerakkan, aktifkan, kesadarannya yang harus kita aktifkan.
Oke, salah satu warga yang berkomen kemarin bagaimana yang bersangkutan kebetulan baru memiliki bayi usia 2 tahun, mengatakan memang kadang-kadang bapaknya tidak sempat, tapi secara utama selalu berkonsultasi perlu dua-duanya kan. Nah, ini contoh keluarga yang baik nih. Yang kedua, dari Pastor Proki kemarin mengatakan untuk yang Katolik itu tidak akan diberikan berkat perkawinan, disahkan kalau usia yang ceweknya itu belum berumur 18 tahun. Ini satu poin yang menarik buat kita. Nah, Ibu, kembali kepada Ibu sebagai wakil ketua tim untuk melihat atau memberi komen untuk pengalaman Ibu Penny kemarin terkait dengan gejala cacingan pada anaknya. Dia bilang kalau anak cacingan, Pak, bisa dilihat anak kita rewel, mudah nangis, pokoknya rewel lah. Nah, caranya saya minum obat cacing. Nah, kemudian setelah beberapa hari anaknya sembuh dan tidak rewel lagi seperti biasa. Nah, mungkin ada tanggapan Bu soal persiapan Ibu yang bersangkutan mengetahui ilmu yang diketahui dengan sendirinya nih, tidak belajar secara khusus Ibu nih. Baik, mungkin kita sekarang ada posyandu Pak ya. Jadi harapan saya bisa bawakan anaknya juga pada posyandu, periksakan pada posyandu terdekat. Memang periksa dulu apakah benar anaknya cacingan. Jika memang cacingan, di puskesmas tersedia obat cacing, jadi boleh dikonsumsi untuk anak-anak. Ini juga menjadi permasalahan ketika saya bersama Wahana Gizi Indonesia Pak. Jadi Wahana Gizi Indonesia mengatakan bahwa banyak juga anak-anak kita memang karena cacingan sehingga gizi yang diasup oleh anak, dimakan oleh anak itu mungkin tidak terserap oleh tubuh, tapi dimakan juga oleh cacing. Oh iya. Jadi bagaimana memperoleh obat cacing, saya sampaikan kemarin juga ada dinas kesehatan yang hadir mengatakan bahwa di puskesmas tersedia obat cacing. Jadi jika ibu-ibu mengetahui anaknya cacingan, segera datang ke puskesmas saja Pak ya, ataupun sampaikan kepada petugas posyandu untuk minta obat cacing di puskesmas. Oke, gratis ini paling Bu ya. Gratis kalau sudah ya. Nah, ini bagi ibu-ibu, oke, terima kasih Pak Ali atas koreksi ini. Nah, mikrofon Pak Niko kebesaran. Pak Ali di Pal 9, terima kasih sudah mendengarkannya. Pak Ali belum ada cucu kan, jadi anaknya udah besar. Oke, makasih para pendengar yang komen melalui grup Radio Lembaga Skadau nih, buat Pak Albinus di sekolah nanti bisa diingatkan kembali. Pertama untuk anak-anak yang kelas 3, kelas 12 ya, di Remaja putri. Remaja putri harus minum tambah darah Pak, tablet tambah darah ya, supaya ketika mereka sudah siap untuk berkeluarga, tubuh mereka sudah siap untuk melahirkan generasi yang sehat dan cerdas. Oke, ini juga bisa diperoleh di berbagai tempat ya, di puskesmas. Iya Pak, sudah tersedia. Dinas Kesehatan seringkali pengobatan gratis juga membawa tablet tambah darah untuk remaja putri. Oke, Pak Niko, saya bentar lagi punya cucu nih, kata bulan April 2023. Wah nih, siap-siap nih Pak Alek menjadi kakek, tapi boleh juga ingatkan kepada menantu, kalau menantu kita perempuan atau anak kita laki-laki, supaya memperhatikan hal-hal seperti yang disampaikan oleh Bu Susi tadi dan juga dari tim penurunan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Skadau. Masih Bu, kembali kegiatan ibu-ibu di rumah nih, sama kita kan ada 20 lokus betul ya, tempat di mana 20 desa dengan desa yang stunting yang agak tinggi. Nah, dari tim Pak Kakasli ada nggak program khusus untuk 20 desa yang tadi disebutkan nih? Jadi saya sudah menyampaikan 20 desa lokus stunting ini kepada pejabat untuk bagaimana mengaktifkan dasawismanya. Dasawisma dan aku nantinya PKK. Jadi harapan saya semua ini bisa bekerja dengan baik, sinergi dengan baik sehingga stunting itu bisa kita tangani bersama. Kalau saya secara pribadi dari PKK Kabupaten datang untuk membina 20 desa, saya pikir tidak akan mampu. Iya, tidak efektif juga. Tapi nanti tadi Bu Susi bisa turba ke desa, beberapa desa tuh ya? Iya Pak. Desa kami turun untuk melihat posyandu-posyandunya Pak. Melihat apakah benar pengukuran, dan juga kita melihat banyak kader-kader posyandu yang salah dalam pengukuran dan penulisan KNS. Jadi itu mungkin salah satu
faktor juga mengapa tingkat stunting kita tinggi. Di angka persentasenya, Ya. mudah-mudahan salah tulis jadi jangan sampai real. Kenapa Ya, begitu? betul. Ya, terkait dengan kapasitas kader ini memang ada program di Dinas Kesehatan, Pak. Dalam waktu dekat ini tanggal 20 September ini akan dilakukan pelatihan kader. Ya. Kader KPM. Jadi kader-kader ini secara khusus memang akan dibekali tentang teknis pengukuran. Pertama pemahaman tentang stunting dulu. Tapi yang kedua adalah teknik pengukuran tinggi badan dan cara pengisian KMS. Karena memang Ibu kami ada temukan ini tidak apa-apa kita ulang. Ya, Mudah-mudahan ya. karena Ya, ini betul. bisa didengar Ya. bertambah kita berharap semakin banyak yang Semakin mendengar banyak di diulang, semakin yang mendengarkan, Ya, semakin di radio banyak dan yang care Pak, ya. Betul. Jadi kita ada temukan bahwa betapa pentingnya catatan nama sesuai dengan administrasi kependudukan. Jadi kalau anak kita yang memang sudah dengan nama Ahmad misalnya, ya laporkan di dalam catatan KMS atau KKA kita dengan Ahmad. Jangan dirubah-rubah. Nanti bulan pertama Ahmad, bulan kedua nama panggilan, bulan ketiga nama Lengkap. Rahmat misalnya. Jadi kan itu udah jadi 4, satu anak udah 4. Ya, betul. 4 data gitu yang diinput. Gitu. Nah, inilah yang penting Yang perlu pelatihan tadi, kita ya. kita lakukan pelatihan Ya, gitu ya. kepada kader-kader kita itu. Karena memang kapasitas ini memang perlu kita tingkatkan ke depan gitu. Ya. Oke, baik Pak Budi, pas 45 menit kita bersama-sama. Yang jelas perlu diingatkan kembali untuk ibu-ibu muda, bapak-bapak, air kembali bahwa tanggung jawab ini bersama-sama satu keluarga ya. Betul. Jadi jangan nyalahkan bapaknya aja atau nyalahkan mamanya ya. Tapi yang jelas kalau ada kendala di lapangan, sampaikan data ini kepada Puskesmas, nanti akan dibantu kok. Ya, betul ya. Ya. Betul. Oke Bu, terakhir boleh berikan ajakan Bu sekali lagi kepada warga kita, tidak ada henti-hentinya, saling mengajak dan saling mengingatkan supaya barang ini makin lama makin mudah kita buatkan solusinya. Sekarang Baik, stunting itu adalah sebuah kekhawatiran Pak Rudia, sebuah kekhawatiran yang perlu kita tangani bersama. Dan harapan saya bahwa kita semua masyarakat Kabupaten Skadau mengerti apa itu stunting. Melalui siaran ini juga kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk peduli stunting dan bersama-sama kita cegah stunting di Kabupaten Skadau untuk generasi emas Kabupaten Skadau 2045. Demikian Pak. baik, terima kasih Pak Budi. Penutup silakan. Ya, terima kasih Bang Niko atas waktu ini dan kepada seluruh pendengar Radio Dermaga. Kami tidak bosan-bosan untuk senantiasa mengajak untuk selalu kita hidup sehat, dimulai dari diri kita sendiri, berperilaku hidup sehat, dan tentu ini menjadi satu gerakan seluruh masyarakat. Sehat adalah penentu jiwa yang sehat. Jadi di dalam jiwa yang sehat, Dalam badan yang sehat, jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat. Oke. Ya, di dalam badan yang Sehat, jiwa terdapat jiwa yang kuat. mensana Mensana in Ya, corpore baik, sano. terima kasih Pak Budi dan Bu Ketua Tim PKK sebagai wakil percepatan penulis stunting Kabupaten Skadau. Untuk ada yang sudah mendengarkan, terima kasih banyak. Salam buat ada dari PT Ernana di Sanggau sampai ke Tebunak dulu, kemudian sampai ke Tapang Pulau, lalu yang ke hilir sana sampai ke Labamanyi. Ada berapa yang WA pada kami, artinya mereka bisa dengarkan radio. Kalau mereka SMS artinya mereka dengarkan radio sana. Mungkin pasang antena khusus ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Yang jelas kata orang tadi, badan yang sehat lah maka akan menghasilkan yang terbaik buat kita semua.